Pemirsa, hari ini Barreskrim Polri memeriksa Joko Chandra sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice di Interpol atas nama dirinya. Joko Chandra tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. Selain Joko Chandra, Polri juga memeriksa pengusaha Tommy Sumardi. Dalam kasus ini, Joko Chandra dan Tommy Sumardi diduga menyuap dua jenderal polisi, yakni Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte. Suap bertujuan untuk menghapus nama Joko Chandra dari daftar red notice. Sehingga terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali ini bisa leluasa melenggang masuk ke Indonesia. Dan informasi terkini dari pemeriksaan Joko Chandra akan disampaikan rekan kami dari reporter TV One Rizky Darmansyah langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Rizky, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini? Ya, sekitar pukul 16.00 atau 4 sore tadi Joko Chandra telah selesai menjalani pemeriksaan di gedung Barreskrim Mabes Polri dan langsung meninggalkan gedung Barreskrim. Kami pantau menggunakan mobil tahanan. Dan tadi Joko Chandra tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri ini sekitar pukul 8 pagi. Itu berarti tadi telah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam oleh penyidik di Barreskrim Mabes Polri. Tadi setelah keluar dari Barreskrim, Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Awisetiono menyampaikan kepada rekan-rekan Joko Chandra ini dicecar sejumlah 55 pertanyaan oleh penyidik, di mana memang tidak semua pertanyaan bisa dibeberkan oleh pihak polisian karena ini masuk dalam ranah penyidikan. Namun yang disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri ini pertanyaan yang dicecar kepada Joko Chandra ini terkait dengan aliran dana kepada sejumlah tersangka lain dalam kasus suap penghapusan red notice dirinya ataupun Joko Chandra. Dan memang pemirsa, sedianya hari ini pemeriksaan akan dilakukan kepada TS ataupun Tommy Sumardi juga. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi, Tommy Sumardi, pengusaha yang menyuap dua jenderal polisi ini tidak bisa hadir karena kondisinya sakit. Hal tersebut disampaikan oleh pengacaranya yang datang juga tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya untuk Tommy Sumardi ini akan menjalani pemeriksaan besok dengan waktu yang telah disepakati dengan pihak penyidik dari Barreskrim Mabes Polri, yaitu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pihak polisian pun berharap Tommy Sumardi selaku pihak yang diduga ini melakukan suap kepada jenderal polisi ini akan tiba besok sesuai dengan janjinya, yaitu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Diketahui dalam kasus ini sudah ada 4 tersangka, yaitu tadi Joko Chandra dan juga Tommy Sumardi. Selain itu dari pihak polisian adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Prasetyo Utomo. Dan untuk pemeriksaan dua tersangka lainnya ini akan dilakukan besok sama, ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di gedung Barreskrim Mabes Polri. Itu berarti besok yang diperiksa terkait dengan kasus ini jumlahnya akan ada 3 orang, termasuk dengan TS yang hari ini tidak bisa hadir untuk menjalani pemeriksaan. Nah, kita ketahui Joko Chandra dan juga Tommy ini dijerat dengan pasal 5 ayat 1, pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi atau junto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu untuk tersangka lainnya Napoleon Bonaparte dan juga Brigjen Prasetyo Utomo ini dijerat dengan pasal 5 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi, pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tentunya kita akan dengar lagi, perbaharui lagi informasi terbaru terkait dengan kasus Joko Chandra, khususnya untuk kasus suap penghapusan red notice yang saat ini melibatkan 4 orang tersangka. Kami juga sempat tanyakan tadi dengan Karopenmas Mabes Polri apakah ada keterlibatan pihak lain atau dugaan keterlibatan pihak lain. Saat ini pihak polisian belum memastikan, masih akan melakukan pemeriksaan dan juga investigasi lebih lanjut. Namun hal tersebut sangat memungkinkan mengingat
kasus ini yang melibatkan Joko Chandra ini juga melibatkan banyak sekali pihak. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Gedung Bareskrim Mabes Polri. Kita kembali kepada Anda di studio, Alfred dan juga Tisa.